Hai semuanya, berjumpa lagi bersama Koming di sini. Nah, sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan klasifikasi karya seni rupa berdasarkan perkembangannya, yang salah satunya ada seni tradisi. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan seni tradisi Bali, yaitu ragam hias atau ornamen Bali. Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum kita membahas ragam hias atau ornamen, apa sih sebenarnya itu ragam hias atau ornamen tersebut? Nah, ragam hias atau ornamen adalah sebuah hiasan yang sengaja ditempatkan pada sebuah benda untuk menambahkan keindahan benda tersebut. Nah, ragam hias khusus khas Bali itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang disebut dengan keketusan, pepatran, dan kekarangan. Yuk kita akan bahas satu persatu. Nah, keketusan itu adalah ragam hias Bali yang berbentuk dari benda-benda alam. Nah, contoh-contohnya adalah seperti yang pertama itu adalah motif Batun Timun. Itu adalah motif keketusan yang terinspirasi dari bentuk batu mentimun. Kemudian yang kedua itu adalah motif tali ilut. Itu adalah motif keketusan yang terinspirasi dari tali yang sedang dirajut. Kemudian yang ketiga ada motif ganggong. Adalah motif keketusan yang berbentuk tumbuhan air, yaitu ganggong. Selanjutnya ada motif kakul-kakulan, yaitu adalah motif keketusan yang berbentuk seperti rumah keong. Di samping keketusan ada yang disebut dengan pepatran. Itu adalah ragam hias Bali yang berbentuk tumbuhan atau flora. Seperti apa saja contohnya? Yang pertama ada motif patra Cina, yaitu adalah motif pepatran yang terdiri dari beragam bunga-bunga. Kemudian yang kedua ada motif patre samlung, adalah motif pepatran yang berbentuk tanaman yang menjalar, yaitu samlung. Kemudian ada motif patra ulanda, yaitu adalah motif pengembangan dari patre samlung yang ditambahkan dengan bunga. Kemudian ada motif patre sari, adalah motif pepatran yang berbentuk bunga. Nah, berbeda dengan patra Cina, patra sari hanya menampilkan satu atau beberapa bentuk bunga saja. Kemudian ada motif patre punggel. Itu adalah motif pepatran hasil dari beberapa kombinasi bentuk benda alam sehingga menyerupai seperti ekor kalajengking. Yang terakhir adalah ragam hias Bali kekarangan. Adalah ragam hias yang berbentuk hewan atau fauna. Nah, contohnya adalah yang pertama ada motif karang asti, adalah motif kekarangan yang berbentuk kepala gajah. Kemudian yang kedua ada motif karang tapel, adalah motif kekarangan hasil gubahan wajah manusia yang ditampilkan setengah wajah. Kemudian ada motif karang bentolu, itu adalah motif kekarangan yang berbentuk wajah bermata satu. Kemudian ada motif karang goak, adalah motif kekarangan yang berbentuk paruh burung. Selanjutnya, yang kelima, itu adalah motif karang boma, adalah motif kekarangan yang berbentuk wajah raksasa dengan mulut terbuka dan gigi rata ditambahkan dengan tangan yang terbuka. Selanjutnya, itu ada motif karangsai. Motif karangsai adalah bentuk pengembangan dari karang boma. Yang membedakannya adalah bentuk giginya runcing dan berisi tanduk di atas matanya. Kemudian ada motif karang suring, adalah motif kekarangan yang terbentuk dari bentuk-bentuk daun namun terkesan menyerupai seperti bentuk wajah raksasa. Nah, demikianlah beberapa contoh-contoh karya seni tradisi Bali atau yang sering disebut dengan ornamen atau ragam hias Bali. Mari kita lestarikan seni tradisi Bali. Kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi? Seni itu indah, indah itu karyamu.